Oke, yuk kita bedah topik ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara itu sengaja ngebentuk karakter warganya lewat sekolah? Ini bukan cuma soal ngajarin matematika atau sains ya, tapi soal nanemin nilai-nilai yang bakal jadi fondasi generasi penerus. Nah, pertanyaan ini tuh mendasar banget. Dan ini jadi inti dari pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal ngeliat dua pendekatan yang, wah, beda banget dari dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Kita mulai dari bagian pertama, masa pertumbuhan sebuah bangsa. Ceritanya kita mulai di Malaysia, sebuah negara yang menghadapi tantangan gede, yang anehnya justru lahir dari kesuksesan mereka sendiri. Coba bayangin, cuma dalam 30 tahun terakhir, Malaysia itu bikin lompatan ekonomi yang gila-gilaan. Dari yang tadinya negara agraris, mereka transform jadi pusat manufaktur, dan sekarang lagi lari ke ekonomi berbasis pengetahuan. Cepet banget perubahannya. Tapi kemajuan pesat ini ternyata ada harganya. Nah, ini paradoksnya. Di satu sisi ekonomi meroket, di sisi lain muncul masalah sosial yang serius. Angka kriminalitas naik tajam, narkoba menyebar. Ini bikin pemerintahnya was-was. Terus, solusinya apa dong? Pemerintah Malaysia memutuskan medan perangnya itu ada di ruang kelas. Mereka jadiin sekolah sebagai senjata utama buat ngatasin masalah-masalah sosial ini. Sekarang kita masuk bagian kedua, dua jalan menuju moralitas. Jadi, gimana Malaysia ngerancang solusinya? Mereka kan nggak bisa gitu aja nyontek sistem negara lain. Mereka harus bikin sesuatu yang pas banget sama kondisi demografi mereka yang super kompleks. Dan grafik ini nunjukin alasannya dengan jelas. Mayoritas penduduknya emang Muslim, sekitar 60%. Tapi ada juga populasi penganut Buddha, Kristen, dan Hindu yang besar. Jadi pendekatan satu untuk semua buat pendidikan moral jelas nggak bakal jalan di sini. Nah, ini dia solusi cerdas mereka. Kebijakan jalur ganda atau dual track policy. Jadi para siswa Muslim ngambil mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sementara itu, siswa yang non-Muslim ngambil pendidikan moral. Dua jalur yang beda, tapi jalan barengan di bawah satu sistem pendidikan nasional. Terus apa sih yang diajarin di pendidikan moral itu? Intinya, kurikulumnya dibangun di atas 16 nilai murni. Isinya ya nilai-nilai universal kayak baik hati, jujur, hormat, kerjasama. Pokoknya hal-hal yang diharapkan bisa jadi fondasi buat ngebangun karakter bangsa. Tujuannya, wow, ambisius banget. Secara resmi, harapannya itu siswa nggak cuma hafal nilai-nilai ini, tapi juga bisa mikir kritis waktu dihadapkan sama dilema moral di kehidupan nyata. Tapi, disinilah masalahnya. Kenyataannya di lapangan, fokusnya seringkali geser. Belajar lebih banyak soal ngapalin definisi buat lulus ujian, bukan buat diaplikasiin beneran. Jadi ada jurang yang dalam nih antara teori sama prakteknya. Kenapa bisa ada kesenjangan ini? Nah, ternyata ada banyak banget hambatannya. Mulai dari kurangnya guru yang emang spesialisasinya di pendidikan moral, sistem penilaian yang subjektif banget, minim kegiatan praktek, sampai kurikulumnya yang kaku dan jarang diupdate. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, cetak biru Singapura. Sekarang, ayo kita geser sedikit ke negara tetangganya dan lihat gimana Singapura ngadepin tantangan serupa, tapi dengan pendekatan yang beda total. Singapura ini bisa dibilang studi kasus soal gimana cara mencapai keunggulan di bidang pendidikan. Angka nggak pernah bohong kan? Secara konsisten, Singapura itu nangkring di papan atas peringkat pendidikan dunia, jauh di atas tetangga-tetangganya. Ini jadi alasan kuat kenapa sistem mereka itu menarik banyak buat kita pelajari. Momen kuncinya terjadi tahun 1997, lewat visi Thinking Schools, Learning Nation. Poin pentingnya di sini adalah pergeseran. Dari sistem yang kaku dan serba terpusat, jadi sistem yang lebih fleksibel, yang tujuannya buat ngembangin potensi unik tiap anak. Kalau ada satu rahasia sukses mereka, mungkin ini dia. Guru-guru di Singapura itu direkrut secara eksklusif dari sepertiga lulusan universitas terbaik. Kualitas guru itu jadi prioritas nomor satu, bukan yang lain. Nah, setelah sekolah dasar, sistemnya jadi personal banget nih. Siswa-siswa dikelompokkan ke jalur-jalur yang beda sesuai kemampuan mereka. Ada jalur ekspres, normal akademik, atau normal teknik. Tujuannya bukan buat ngasih label, tapi buat nyesuaiin cara belajar biar setiap anak bisa tumbuh maksimal. Oke, mari kita simpulkan. Apa sih yang bikin model Singapura ini berhasil banget? Sebenarnya ini kombinasi dari 3 pilar utama. Kurikulum yang dinamis dan selalu update ngikutin zaman, standar guru yang super tinggi dari awal rekrutmen, dan sistem evaluasi yang nggak cuma ujian tertulis aja.
Lanjut ke bagian keempat, kunci sukses yang sebenarnya. Setelah ngeliat dua model yang beda banget ini, pelajaran apa yang bisa kita petik? Nah, sekarang kita bakal gabungin wawasan dari kedua negara ini buat narik kesimpulan yang lebih besar. Nah, ini dia intinya. Ini bukan soal benar lawan salah ya. Sistemnya Malaysia itu dirancang buat menjaga stabilitas di tengah masyarakat yang super beragam. Sementara sistemnya Singapura dibangun di atas fondasi meritokrasi. Siapa berprestasi, dia yang dapat penghargaan. Dua prioritas yang komponnya beda. Tabel perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba kita lihat. Prinsip inti, stabilitas lawan meritokrasi. Kurikulum, statis lawan dinamis. Kualitas guru, standar lawan papan atas. Dan yang paling penting, eksekusi nggak konsisten lawan terstandarisasi. Dan ini membawa kita ke kesimpulan utama dari analisis kita. Sebuah pernyataan yang mungkin agak menantang asumsi banyak orang. Keunggulan pendidikan itu ternyata bukan soal seberapa sering kita gonta-ganti kurikulum atau seberapa keren daftar nilai-nilai yang kita tulis. Jadi, apa dong yang paling penting? Ternyata, keberhasilan itu ditentukan oleh 4 pilar ini. Visi yang konsisten, guru-guru yang hebat dan didukung penuh, evaluasi yang adil, dan yang paling krusial, eksekusi yang rapi di lapangan. Faktor-faktor inilah yang nentuin sukses atau gagalnya sebuah sistem. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Kalau kita ngomongin soal ngebangun karakter bangsa, kita harusnya lebih fokus ke apa yang kita ajarkan atau gimana cara kita mengajarkannya? Mana yang lebih penting? Daftar nilai-nilai yang ideal di atas kertas atau sebuah sistem yang bisa mastiin nilai-nilai itu beneran nyampe dan dihayati?